Halo Sobat Corong ID. Arogansi China terus saja mempengaruhi di kawasan, bahkan China tak segan-segan mulai melakukan kegiatan spionase dengan menyusupi sistem jaringan internal di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah sistem jaringan milik Indonesia. Lantas sebenarnya apa sih tujuan dari China melakukan hal itu pada kita? Apakah masih ada sangkut pautnya dengan Natuna Utara? Maka dari itu pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya, agar tidak terjadi salah paham. Memang ya bos, isu tentang perang cyber terus menjadi perbincangan yang hot di era modern seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi menciptakan dunia cyber yang rentan terhadap upaya-upaya penyadapan untuk memperoleh informasi yang menguntungkan bagi negaranya. Bahkan, dengan terjadinya perang cyber bisa memicu ketegangan antar negara yang berimbas pada terancamnya perdamaian dunia. Menyeramkan jika kita bayangkan hal ini bisa terjadi. Sahabat sekalian, dikutip dari TheRecord.media, Selasa tanggal 14 September tahun 2021, dengan berani hacker China susupi sistem jaringan internal di Indonesia. Pernyataan ini diungkap oleh Insik Group, tim peneliti yang terdiri dari analis intelijen. Kurang ajar sekali negara itu, karena bukan hanya BIN saja yang kena retas, setidaknya ada 10 kementerian Indonesia yang sistem jaringan internalnya berhasil dibobol oleh hacker China. Akan tetapi, hingga saat ini BIN masih belum memberikan tanggapan mengenai kabar tersebut, dan belum disebutkan 10 kementerian apa saja yang berhasil dibobol. Namun pihak berwenang telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan membersihkan sistem yang terinfeksi. Nah, seperti pertanyaan admin sebelumnya, apakah mungkin aksi hacker China ini masih seputar Natuna Utara yang masih memanas itu? Sahabat sekalian, walaupun motif China masih belum diketahui dengan pasti, tapi bukan tidak mungkin jika aksi ini masih berkaitan dengan konflik LCS. Karena kabar mengenai upaya spionase dunia maya ini muncul ketika Indonesia dan China telah membangun kembali hubungan diplomatik yang erat, setelah hampir mencapai konflik bersenjata beberapa tahun sebelumnya, terutama karena sengketa wilayah laut. Selain itu, mungkin juga aksi peretasan ini ada kaitannya dengan proyek besar obor China Boss. Karena diketahui sampai detik ini China merupakan investor terbesar kedua di Indonesia untuk memfasilitasi peningkatan perdagangan dan lebih lanjut implementasi Belt and Road Initiative. Terhitung sejak 2013, ketika China mengumumkan inisiatif tersebut, kelompok spionase siber sering menargetkan negara-negara di mana China berencana untuk berinvestasi sebagai bagian dari proyek ini. Bahkan, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah diperingatkan atas aksi peretasan yang bisa saja terjadi kapanpun itu. Namun, tim peneliti tidak menerima tanggapan atas laporan tersebut. Di sisi lain, salah satu sumber yang akrab dengan penyelidikan mengatakan kepada The Record, bahwa pada bulan Agustus lalu pihak otoritas Indonesia telah mengambil langkah-langkah sebaik mungkin. Nah, mungkin dari sini bisa kita lihat jika intelijen kita masih cukup lemah. Ya, walaupun intelijen di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang, namun BIN masih lemah dalam memberikan analisa. Mereka sering keliru mengolah data yang dikumpulkan intelijen di lapangan. Analisa yang lemah ini akan menghasilkan data yang salah. Ini juga yang masih dikeluhkan oleh Presiden kita Sob. Mungkin dengan kejadian ini, semoga saja kedepannya pemerintah kita mampu mengatasi hal ini dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kinerja BIN dan sistem jaringan lainnya agar tak mudah diretas oleh asing, terutama oleh hacker jahil China. BIN ke depan harus menjadi tempat collecting data dan mengumpulkan data dari semua lembaga intelijen, tanpa adanya persaingan antara para intel di negeri ini. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih sob? Silakan tulis pendapat kalian di bawah ya, dan sekian dulu informasi dari admin, terima kasih.